Hai guys, balik lagi di channel Ryzen Arata. Salah satu pembahasan menarik kali ini adalah mengenai perubahan sikap seorang Gojo Satoru. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pembahasannya. Jujutsu Kaisen memang terkenal dengan gaya pertarungan dan konfliknya yang sangat menarik. Namun, salah satu hal yang mungkin perlu kalian soroti selain itu adalah perkembangan karakternya. Salah satu karakter yang memiliki perubahan yang cukup signifikan adalah Gojo Satoru. Karakter tampan satu ini memiliki perbedaan sifat dan perilaku saat masih menjadi murid di sekolah Jujutsu dibandingkan dengan sekarang saat dia telah menjadi seorang guru. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut pembahasannya. Yang pertama, menjadi lebih dewasa. Jika kalian melihat Gojo yang saat ini terkesan kekanak-kanakan karena sering mempermalukan lawannya dan menganggap mudah segala macam pertarungan, maka kalian perlu membaca dan mengkaji ulang Gojo di masa lalu. Pada saat dia masih menjadi murid di sekolah Jujutsu Tokyo, Gojo jauh lebih kekanak-kanakan daripada sekarang. Meski memang dia telah kuat dari dulu karena memiliki Sick Eyes dan teknik Limitless, namun Gojo di masa lalu jauh menganggap enteng setiap lawannya. Bahkan hal ini juga berlaku pada seorang Toji Fushiguro yang sempat membuatnya tewas meski hanya sesaat. Namun pada akhirnya ayah Megumi tersebut kalah di tangan Gojo pada saat memperebutkan Riko yang merupakan generasi selanjutnya dari Master Tengen. Lantas, mengapa Gojo terkesan lebih dewasa? Yang kedua, pengkhianatan Geto. Perlu kalian ingat, Gojo merupakan teman baik dari Geto di masa lalu. Keduanya selalu berduet satu sama lain dalam menjalankan sebuah misi. Hal ini terjadi karena kedua karakter ini memang sering menyambung satu sama lain. Keduanya juga merupakan sama-sama penyihir yang berasal dari kelas khusus, sehingga keduanya nampak memiliki kekuatan yang hampir seimbang. Selain itu, Gojo selalu menganggap bahwa Geto lebih dewasa dan lebih bijak daripada dirinya, sehingga sangat sering Gojo menganggap Geto adalah barometer dalam bertindak atau melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Salah satunya adalah saat Gojo berniat membunuh semua orang yang berharap Riko mati hanya untuk kedamaian Master Tengen. Namun pada saat itu Geto menghalangi Gojo dan memaksanya untuk lebih bersikap rasional. Meskipun sebenarnya saat itu dirinya sudah mulai bertanya-tanya mengenai keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Namun setelah Gojo mengetahui pengkhianatan yang benar-benar terjadi dari teman baiknya tersebut, secara berkala dia mengalami perubahan sikap yang cukup signifikan. Meskipun memang hal ini tidak dia tunjukkan setiap saat, hal ini membuatnya menjadi lebih rasional dan berpikir ke depan, terutama jika hal itu untuk kemajuan dan perkembangan dunia Jujutsu ke depan. Selanjutnya yang ketiga, mengumpulkan orang kuat. Setelah apa yang terjadi pada Geto, Gojo nampak percaya bahwa harus ada perubahan sistem yang berlaku di dunia Jujutsu. Hal ini dia upayakan selain untuk perkembangan dari dunia dan sistem tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memupuk banyaknya kekuatan dalam jumlah besar, sehingga keberagaman kekuatan yang berasal dari pihak penyihir Jujutsu juga semakin bertambah. Hal inilah yang dia lakukan saat berhadapan dengan Megumi, Yuta, dan juga Itadori Yuji, dengan tujuan untuk menambah jumlah kekuatan dan juga menyusun strategi agar terciptanya dunia penyihir Jujutsu yang lebih baik. Gojo melakukan berbagai cara yang dia rasa perlu meningkatkan kekuatannya, meskipun hal ini akan berseberangan dengan ideologi dan kepercayaan dari para tetua Jujutsu. Selama apa yang dia lakukan benar, maka Gojo akan tetap nekat melakukan hal tersebut. Tindakan semacam ini yang dia lakukan pada Yuta dan juga Itadori Yuji. Upaya mengumpulkan orang-orang kuat sejenis ini juga ada hubungannya dengan upaya Gojo Satoru agar bisa menghentikan lawan-lawan yang kuat seperti halnya Geto dan antek-anteknya, sehingga pihak penyihir Jujutsu tidak perlu khawatir melawan orang yang kuat sejenis Geto di lain hari. Kemudian yang keempat, revolusi sistem.
Melihat apa yang dilakukan temannya yaitu Geto yang nampaknya membuat masalah cukup signifikan, maka Gojo juga mulai peduli pada sistem yang menurutnya dari dulu keliru. Sehingga sejak saat itu pula dia cukup sering bertengkar dengan para petinggi Jujutsu. Hal ini karena jika menurut Gojo keputusan dari para tetua tidak sesuai atau terlalu kuno, maka dia akan menentang pendapat dan sistem baru tersebut. Hal ini dia upayakan agar kejadian semacam Geto yang berkhianat tidak terulang, sehingga keterbukaan sistem, pembaruan sistem, dan hal-hal lain yang terkait akan tujuannya tersebut harus tercapai dengan segera. Sehingga dia merupakan salah satu karakter yang cukup sering bertengkar dengan para petinggi Jujutsu dari dulu hingga sekarang. Padahal sebelumnya di masa lalu Gojo terkesan menjadi orang yang sedikit lebih egois dan mementingkan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.